Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Mas Mbak. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Begini Nas, saya dan suami saya datang ke sini karena saya ingin berkonsultasi tentang pemilihan metode KB yang cocok untuk saya. Iya Nas, istri saya bingung karena pilihannya lumayan banyak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah datang ke sini untuk melakukan konsultasi pihak KB. Perkenalkan saya Mas Dodi. Di sini saya akan sebagai perawat yang akan berbincang-bincang Mbak dan Masnya mengenai pilihan metode KB. Jika boleh tahu, saya berbicara dengan Mbak siapa? Citra Nas, Oh, jika boleh tahu, umur Mbak berapa ya? 24 tahun. Untuk nama Masnya siapa dan umur berapa Mas? Umur saya bagus Nas, umur saya 26 tahun Nas. Seperti yang terlihat di sini terdapat gambar bolak-balik ya, yang akan saya membantu Mas dan Mbaknya beberapa metode. Pil juga membantu memutuskan untuk memilih metode yang sesuai. Iya Nas. Untuk itu memohon kesediaan Mbak dan Masnya berbicara dengan terbuka dan jujur ya, agar saya dapat membantu karena apa yang Mas dan Mbak katakan nantinya akan bersifat rahasia dan tidak akan menceritakan kepada siapapun. Iya Nas. Jadi bagaimana Mbak dan Masnya bersedia melakukan konsultasi dan berbincang saya pada hari ini? Iya Nas, saya bersedia. Iya Nas, saya bersedia. Untuk waktunya kurang lebih 20 menit ya Mas dan Mbak. Sebelumnya kita melakukan konsultasi dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Mbak? Tidak ada Nas. Baik. Sebelumnya apakah Mbak pernah menggunakan KB? Saya pernah menggunakan KB suntik Nas, tapi saya ingin menggunakan metode yang lain karena menurut saya KB suntik tidak cocok dengan saya. Baiklah, jika begitu saya ingin bertanya apakah Mbak ada pandangan tentang metode KB yang akan dipilih? Saya lebih suka KB pil Nas, karena menurut saya itu lebih mudah. Untuk rencana mempunyai anak kira-kira kapan Mbak dan Masnya ya? Saya dan istri berencana mempunyai anak 2 tahun kemudian Nas. Karena saya dan istri masih belum siap memiliki anak Nas. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya apakah Mas dan Mbak memiliki riwayat penularan seksual seperti HIV dan AIDS? Tidak Nas, saya dan istri sudah melakukan tes dan hasilnya negatif Nas. Baiklah, jika begitu saya akan jelaskan tentang metode pil yang sesuai dengan apa yang ingin digunakan oleh Mbak dan Masnya. Iya Nas, saya ingin tahu apakah KB pil sesuai dengan saya atau tidak. Baiklah Mbak, nama seperti yang terlihat pada lembar Bali ini. Pertama saya akan menjelaskan tentang pil KB itu sendiri. Pil KB adalah Mbak dan Mas. Seperti yang terlihat pada lembar bola Bali ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pil KB itu sendiri. Pil KB itu sendiri adalah obat yang diminum setiap hari, di mana kerja dan obat ini menghambat perkembangan sel telur, sehingga jika berkembangnya dihambat maka akan menyebabkan pembuahan semakin sulit dilakukan, yang mana hal itu akan menyebabkan kehamilan. Untuk jenis pil KB itu apa saja ya Nas? Untuk jenis pil KB-nya itu terdapat 2 macam Mbak. Pertama pil gabungan yang berisi hormon progesteron dan estrogen. Yang kedua pil mini, yaitu pil yang mengandung dosis kecil dan dari hormon progesteron. Tapi fungsi dari kedua pil tersebut sama, yaitu mencegah terjadinya perbuahan. Lalu keuntungan dari penggunaan pil KB ini apa ya Nas? Untuk keuntungannya yaitu antara lain efektif dan mudah tidak berhenti, aman, dan juga mengurangi pendarahan dan kram. Lalu kekurangannya apa ya Nas? Untuk kekurangannya yaitu pil KB tidak bisa melindungi diri ibu dari penularan infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS. Selain itu, pil ini harus diminum setiap hari. Jadi jika lupa satu pil aja menyebabkan kegagalan metode KB ini. Lalu apakah saya bisa memakai pil KB ini Nas? Pil KB ini bisa digunakan oleh wanita yang merokok, usia lebih dari 35 tahun, memiliki penyakit jantung, penyakit hepar, migrain, dan kanker payudara. Oh begitu ya Nas, berarti saya bisa menggunakannya ya, soalnya saya tidak termasuk dari wanita yang dijelaskan Iya tadi. Mbak, untuk efek samping pil KB ini mual-mual atau bercak-bercak pada wajah, seperti sakit kepala ringan, nyeri, dan payudara, berat badan bisa naik atau turun Mbak. Oh begitu ya Nas. Lalu bagaimana cara meminumnya? Untuk cara minumnya yaitu di sini jika Mbak harus melakukan minum langsung pil tersebut, saat sudah ingat jika lebih dari 2 pil yang lupa, maka sebaiknya Mbak dan Mas menghindari hubungan seksual terlebih dahulu dan juga menggunakan kondom. Setelah itu Mbak harus langsung lanjut minum pilnya, baru jadi meneruskan ambil pil yang lama. Oh baiklah Nas. Jadi Mbak, pil tersebut diminum setelah Mbaknya menstruasi sebanyak 1 step day ya Mbak. Diminum waktu yang tepat, misalnya Mbak sebelum tidur. Lalu misalkan saya lupa
saya lakukan, Mas. Jika Mbak lupa, maka harus langsung minum pil tersebut saat sudah ingat ya Mbak. Jika lebih dari 2 pil yang lupa, maka sebaiknya Mbak dan menghindari hubungan seksual terlebih dahulu, juga menggunakan kondom ya. Setelah itu Mbak harus langsung meminum pil yang baru, jangan meneruskan tabel pil yang lama. Baik, Mas. Setelah mendengar penjelasan dari saya, bagaimana, apakah sudah memutuskan untuk memakai metode pil ini? Iya, Mas, saya ingin memakai KB pil. Bagaimana cara mendapatkan pil KB tersebut ya, Mas? Mbak bisa membelinya di apotek sesuai dengan jenis yang Mbak inginkan tadi. Baik, Mas. Sesi konsultasi kita baru ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan Mas berikutnya? Tidak ada, Mas. Saya sudah mengerti. Jika begitu, saya tutup sesi konsultasi ini hari ini ya Mbak. Terima kasih atas kesediaannya Mbak dan Masnya untuk melakukan konsultasi pada hari ini. Iya, sama-sama. Jadi itu kamu dulu ya. Ya. Assalamualaikum.